Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wawancara inspiratif bersama saya Nadia Kurniawati. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kami yaitu Kak Farhan, seorang mahasiswa teknik sipil yang tidak hanya berjuang di bangku kuliah tetapi juga bekerja menjadi driver Shopee Food. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Bisakah Kak Farhan menceritakan sedikit tentang diri Kak Farhan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maulana Farhan Bagus Pangestu. Biasa dipanggilnya Farhan. Oke, saya berumur 20 tahun. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya sekarang menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Saya mengambil jurusan teknik sipil. Aktivitas saya selain berkuliah yaitu bekerja, yaitu menjadi driver Shopee Food. Gitu. Nah, kalau kuliah sambil bekerja itu tentunya bukan hal yang mudah. Apa motivasi Anda menjalani 2 tanggung jawab ini, Kak Farhan? Motivasi terbesar tentunya orang tua ya. Saya selalu menekankan diri saya sendiri untuk tidak merepotkan kedua orang tua saya, dan tentunya saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri harus lebih bertanggung jawab, harus bisa menjaga diri dan mandiri. Kalau kuliah sambil bekerja itu kan memerlukan banyak waktu ya. Bagaimana cara Kak Farhan ini memanajemen waktu antara kuliah, bekerja, mengerjakan tugas dan belajar? Saya selalu membuat jadwal sih untuk itu, dan saya selalu memprioritaskan hal-hal yang penting bagi saya dulu gitu. Contohnya ketika saya ada tugas yang sudah memasuki deadline, saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum menarik orderan. Nah, kemudian di antara waktu kerja, saya biasa menggunakan waktu saya untuk belajar dan juga mengerjakan tugas. Ya, intinya tentang pintarnya kita mengelola waktu gitu aja, dan jangan malas intinya. Ya betul, jangan malas itu sangat betul sekali. Nah, selama menjadi driver Shopee Food ini, apakah ada pengalaman yang membekas di dalam hati Kak Farhan? Untuk pengalaman yang membekas itu sebenarnya banyak ya. Tapi ada satu pengalaman yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu pernah suatu saat saya itu masih bekerja menjadi driver Shopee Food. Saya waktu itu mengambil orderan dari sebuah resto, kemudian saya mengantarkan orderan itu ke sebuah rumah, di mana rumah itu ternyata dihuni oleh seorang ibu-ibu dan satu anak gitu. Dan kebetulan ibu-ibu itu mengorder banyak makanan. Nah, setelah saya mengantarkan pesanan tersebut kepada ibu-ibu itu, saya disuruh menunggu sebentar di depan rumahnya gitu. Gak lama dari itu saya menunggu, terus kemudian ibu itu keluar bersama anaknya memberikan nasi yang ternyata nasi itu adalah sebagian yang ibu-ibu order itu di restoran tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung ibu-ibu itu menyisihkan makanan itu kepada saya gitu. Nah, semenjak itu saya jadi sadar, jika kita melakukan sesuatu tindakan yang secara tulus, maka kita akan mendapat balasan yang baik juga. Pengalaman yang sangat menyentuh hati sekali ya. Ternyata banyak sekali orang baik di luar sana yang selalu baik kepada sesamanya. Lalu saya ingin bertanya nih Kak Farhan, apa yang
sipil? Yang bikin saya tertarik ya, saya dari dulu itu selalu tertuju dalam poin tuh tertarik dengan konstruksi dan bangunan. Jadi semenjak saya kecil tuh saya suka bepergian, dan di situ saya melihat jembatan-jembatan yang bagus gitu, bangunan-bangunan yang megah, jalannya itu gede banget, bagus banget gitu. Nah, dari situ saya mulai sepertinya keren nih misal saya ikut andil dalam proses pembangunan ini gitu. Jadi mulai dari situ saya ingin menekankan, wah saya harus menekankan diri saya untuk bisa sih, harusnya saya membangun seperti ini di masa depan gitu. Lalu apa impian terbesar Kak Farhan ini setelah menyelesaikan studi teknik sipil? Impian terbesar saya ya, jikalau saya besok sudah menjadi ahli teknik sipil, saya ingin membangun rumah impian saya sendiri gitu. Kebetulan saya juga suka desain juga. Jadi saya ingin membuat rumah impian saya dan juga dengan tenaga saya sendiri, biaya saya sendiri gitu. Dan saya ingin membuat sebuah bisnis atau perusahaan supaya saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain juga. Namun sebelum itu saya tentunya ingin sekali masuk ke proyek-proyek besar, di mana di situ saya bisa menambah wawasan, ilmu dan keterampilan saya. Dan tidak kalah penting yaitu terus berkembang sih. Luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih Kak Farhan atas waktunya dan cerita yang sangat menginspirasi dan perjuangan yang sangat menyentuh hati. Semoga perjuangan Kak Farhan mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi teladan bagi generasi muda saat ini. Baik pemirsa, demikianlah wawancara inspiratif hari ini. Semoga menjadi pengingat bahwa di balik mimpi yang besar terdapat perjuangan juga yang luar biasa. Saya Nadia Kurniawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.